Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginatul Janah dari kelas TMTKC BP23. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang rancangan pembelajaran matematika dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Nita Putri Utami MPD. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, di mana ada 9 yang mau kita bahas. Yang pertama itu ada kalender akademik, yang kedua rincian minggu efektif, yang ketiga program tahunan, yang keempat analisis KI, KD, dan indikator, serta analisis CP, TP, dan ATP. Yang kelima program semester, yang keenam kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yang ketujuh kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, yang kedelapan silabus dan alur tujuan pembelajaran ATP, 9 rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Yang pertama, kalender akademik rincian mingguan efektif atau RME dan program tahunan. Di mana kalender akademik adalah jadwal terencana yang disusun oleh sekolah atau lembaga pendidikan untuk mengatur seluruh kegiatan belajar, mengajar, dan administrasi selama 1 tahun ajaran. Di dalamnya tercantum berbagai komponen penting seperti permulaan tahun pelajaran, jumlah minggu efektif belajar, waktu pembelajaran, hari libur, serta kegiatan khusus sekolah. Penyusunan kalender akademik dilakukan dengan mengacu pada ketentuan nasional termasuk penetapan libur umum dan keagamaan, namun tetap memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan jadwal dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, dan kondisi peserta didik. Dengan adanya kalender akademik, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih teratur, terarah, dan seimbang, sehingga seluruh kegiatan pendidikan dapat berjalan efektif serta mendukung perkembangan dan pencapaian kompetensi peserta didik secara optimal. Itu ada contoh kalender akademik, di mana di sini terdapat judul instansi, terdapat keterangan, dan tanda tangan kepala sekolah. Selanjutnya kita masuk ke rincian minggu efektif, di mana minggu efektif adalah jumlah pekan atau minggu dalam kalender pendidikan yang benar-benar dapat digunakan untuk kegiatan tatap muka dan proses pembelajaran aktif antara guru dan siswa di dalam kelas. Waktu ini dihitung secara spesifik untuk memastikan materi pelajaran dapat tersampaikan sepenuhnya kepada siswa. Penentuan minggu efektif dilakukan dengan cara mengambil total minggu dalam 1 semester atau tahun ajaran, kemudian dikurangi dengan minggu-minggu yang dianggap tidak efektif. Minggu tidak efektif ini meliputi waktu libur semester, libur hari besar nasional, kegiatan jeda tengah semester, pelaksanaan ujian, hingga kegiatan khusus sekolah yang tidak melibatkan penyampaian materi pelajaran, seperti class meeting atau pembagian rapor. Bagi seorang pendidik, mengetahui jumlah pasti minggu efektif adalah langkah paling awal dan krusial dalam administrasi guru. Dalam ini, data ini menjadi fondasi utama dalam menyusun program tahunan atau PROTA dan program semester atau PROMES. Tanpa perhitungan minggu efektif yang akurat, guru akan kesulitan membagi alokasi waktu untuk setiap bab atau kompetensi dasar, yang bisa mengakibatkan materi tidak selesai yang diajarkan saat tahun ajaran berakhir. Selanjutnya, faktor-faktor. Yang pertama, jumlah minggu dalam 1 tahun ajaran sebagai dasar perhitungan. Yang kedua, libur nasional dan cuti bersama yang mengurangi minggu belajar. Yang ketiga, libur daerah atau libur khusus sekolah sesuai kebijakan setempat. Yang keempat, kegiatan sekolah seperti MPLS, class meeting, atau peringatan tertentu. Yang kelima, minggu ujian atau penilaian seperti PTS, PAS, atau UN yang tidak digunakan untuk belajar penuh. Yang keenam, tengah semester dan libur akhir semester. Yang ketujuh, jumlah hasil belajar per minggu, 5 atau 6 hari. Ada beberapa komponen rincian minggu efektif. Yang pertama, itu ada identitas mata pelajaran, di mana identitas ini mencakup satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua, perhitungan alokasi waktu. Yang pertama, jumlah bulan dalam tiap semester. Setiap semester terdiri dari 6 bulan, ganjil yaitu dari Juli sampai Desember, dan genap dari Januari sampai Juni.
Yang kedua, jumlah minggu dalam setiap bulan ditentukan berdasarkan kalender resmi pemerintah. Misalnya Januari itu ada 5 minggu dan Februari itu ada 4 minggu. Berikutnya ada perhitungan alokasi waktu. Yang ketiga itu jumlah minggu dalam tiap semester atau seluruh minggu dari tiap bulan dalam satu semester. Yang keempat, jumlah minggu tidak efektif, minggu yang tidak digunakan untuk pembelajaran, misalnya karena libur awal semester, karena UN, karena puasa atau Idul Fitri, dan libur besar lainnya. Yang kelima, jumlah minggu efektif, di mana dihitung menggunakan rumus minggu efektif sama dengan jumlah minggu per semester dikurang jumlah minggu tidak efektif. Yang keenam, jam pelajaran tiap minggu atau JP per minggu sudah ditentukan berdasarkan kurikulum untuk setiap mata pelajaran. Komponen selanjutnya itu perhitungan alokasi waktu yang ketujuh, yaitu jumlah jam pelajaran efektif atau JP efektif, di mana menggunakan rumus JP efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikali JP per minggu. Selanjutnya itu ada distribusi alokasi waktu, di mana distribusi ini berisi pembagian waktu pembelajaran untuk setiap capaian pembelajaran atau CP. Contohnya, jika suatu CP membutuhkan 5 JP, maka alokasi waktu ditetapkan 5 JP dengan jumlah pertemuan sesuai kebutuhan, misalnya 2 pertemuan per minggu. Ada contoh rincian mingguan efektif, di mana contohnya ada terdapat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan fase, serta tahun pelajaran. Yang kedua, di dalam jumlah minggu dalam satu semester itu ada terdapat bulan, jumlah minggu, minggu efektif atau minggu tidak efektif, jam pelajaran, jumlah JP, dan keterangan. Untuk rumus jumlah minggu efektif untuk mencarinya itu sama yang tadi, jumlah minggu satu semester dikurang jumlah minggu tidak efektif. Untuk jumlah jam efektif, untuk cara mencarinya juga sama dengan rumus yang sebelumnya, itu jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran minggu. Untuk selanjutnya itu program tahunan, di mana program tahunan atau PROTA adalah rencana umum yang memuat alokasi waktu dan cakupan materi pembelajaran untuk 1 tahun ajaran. PROTA berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam mengatur urutan materi, menentukan waktu pembelajaran, serta memastikan seluruh kompetensi yang harus dipelajari dapat tercapai secara menyeluruh. PROTA menjadi dasar untuk menyusun perangkat pembelajaran lanjutan seperti program semester atau PROMES, modul ajar, dan perencanaan kegiatan pembelajaran lainnya agar kegiatan belajar berjalan terarah dan sistematis sepanjang tahun ajaran. Selanjutnya ada faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program tahunan atau PROTA. Yang pertama, kurikulum menjadi dasar penentuan materi dan waktu belajar. Yang kedua, capaian pembelajaran atau KD siswa mengarahkan kompetensi yang harus dicapai. Yang ketiga, kalender pendidikan, di mana menentukan minggu efektif, libur, dan jadwal ujian. Yang keempat, minggu efektif dan alokasi waktu untuk mengatur pembagian waktu dan tiap materi. Yang kelima, materi ajar, ketersediaan buku, modul, dan media pembelajaran. Untuk faktor selanjutnya itu ada karakteristik siswa, di mana menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Yang terakhir, metode pembelajaran, di mana memilih pendekatan yang sesuai untuk tiap materi. Selanjutnya, itu ada komponen-komponen dalam PROTA atau program tahunan. Identitas mata pelajaran berisi nama mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua, capaian pembelajaran atau kompetensi dasar, di mana isinya daftar kompetensi yang harus dikuasai siswa selama 1 tahun. Yang ketiga, materi pembelajaran, di mana pokok bahasan atau topik-topik utama yang akan dipelajari sepanjang tahun. Yang keempat, alur tujuan pembelajaran atau ATP, di mana mengurutkan tujuan pembelajaran secara logis sehingga memudahkan guru menentukan urutan materi dan alokasi waktu. Selanjutnya, komponen-komponen dalam program tahunan. Alokasi waktu tahunan, di mana jumlah minggu efektif dan pembagian waktu untuk setiap materi berdasarkan kesulitan dan keluasan materi. Yang terakhir, semester, pembagian materi tiap semester, semester ganjil, dan semester genap. Contoh dari program tahunan, di mana di sini ada KI, KI1, KI2, KI3, KI4, dan ada materi, topik, kompetensi dasar, serta alokasi waktu dan semester.
Selanjutnya kita membahas tentang analisis KI, KD, dan indikator serta analisis CP, TP, dan ATP. Yang pertama, analisis KI, KD, dan indikator. Analisis KI, KD, dan indikator merupakan proses mengkaji keterkaitan dan keselarasan antara kompetensi umum yang harus dimiliki peserta didik, kompetensi spesifik yang harus dicapai pada setiap mata pelajaran, serta ukuran operasional yang menunjukkan ketercapaian kompetensi tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran memiliki arah yang jelas, terukur, dan sistematis, sehingga guru dapat merancang tujuan pembelajaran, materi kegiatan, dan penilaian yang sesuai dengan ketentuan kurikulum. Ada beberapa faktor-faktor analisis KI, KD, dan indikator. Yang pertama, kurikulum yang digunakan. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Yang ketiga, tingkat kemampuan awal siswa. Yang keempat, kompleksitas materi. Yang kelima, kompetensi guru. Yang keenam, ketersediaan sarana dan prasarana. Yang ketujuh, lingkungan dan budaya belajar. Yang kedelapan, kebutuhan dan konteks pembelajaran. Komponen-komponen analisis KI, KD, dan indikator. Yang pertama ada kompetensi inti atau KI, yang kedua kompetensi dasar atau KD, yang ketiga indikator pencapaian kompetensi, yang keempat kata kerja operasional atau KKO, yang kelima materi pokok tujuan pembelajaran. Contoh dari KI, KD, dan indikator di mana terdapat identitas. Yang pertama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun ajaran. Dan di sini ada terdapat KI, di mana ada KI 3, KI 4, KD itu KD 3.1, KD 4.1, dan indikator ada indikator 3.11, 3.12, 3.13, dan seterusnya. Dan yang terakhir itu ada materi pokok. Selanjutnya analisis CP, TP, dan ATP. Analisis CP, TP, dan ATP adalah proses mengkaji keterkaitan antara capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran untuk memastikan pembelajaran berlangsung terarah, runtut, dan sesuai kurikulum merdeka. Analisis ini mencakup pemahaman terhadap kompetensi akhir yang harus dicapai siswa atau CP, perincian kemampuan yang lebih spesifik dan terukur yang harus dikuasai dalam setiap langkah pembelajaran atau TP, serta penyusunan urutan tujuan yang logis dari yang sederhana menuju kompleks atau ATP. Melalui analisis tersebut, guru dapat memastikan kesesuaian materi, alokasi waktu, strategi pembelajaran, serta bentuk asesmen sehingga proses belajar benar-benar mengarah pada tercapainya kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya ada faktor-faktor analisis CP, TP, dan ATP. Yang pertama itu kesesuaian dengan kurikulum merdeka. Pastikan CP, TP, dan ATP mengikuti struktur, ruang lingkup, dan alur berjenjang yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Perhatikan usia, kemampuan awal, kebutuhan belajar, gaya belajar, serta konteks sosial budaya siswa. Yang ketiga, cakupan materi dan tingkat kedalaman. Materi harus relevan, tidak terlalu luas atau terlalu sempit, serta sesuai urutan kompetensi dari sederhana ke kompleks. Yang keempat, keterpaduan alur pembelajaran, hubungan CP, TP, dan ATP secara logis dan runtut sehingga tiap tujuan memberi dasar bagi tujuan berikutnya. Selanjutnya itu ketersediaan waktu dan alokasi jam pelajaran. Sesuaikan tujuan pembelajaran dengan ketersediaan waktu dalam satu semester atau satu tahun ajaran. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam analisis CP, TP, dan ATP. Yang pertama itu elemen dan lingkup materi, menentukan ranah materi yang dianalisis. Contohnya itu bilangan, aljabar, geometri, data, dan peluang. Yang kedua, kompetensi akhir, di mana kemampuan utama yang harus dicapai sesuai CP. Yang ketiga, indikator atau tujuan spesifik, di mana rincian kemampuan yang harus dikuasai siswa atau TP. Selanjutnya, urutan pembelajaran, runtutan materi yang logis dari mudah ke sulit atau ATP. Selanjutnya, keterkaitan antar konsep hubungan antara CP, TP, dan ATP agar pembelajaran menyatu. Selanjutnya, level kognitif,
di mana kedalaman berpikir yang ditargetkan lot sampai hot. Selanjutnya itu ada konteks dan aplikasi, di mana penggunaan konsep dalam situasi nyata atau masalah. Selanjutnya itu ada alokasi waktu, jumlah JP untuk tiap tujuan sesuai kebutuhan. Selanjutnya keterpaduan dengan asesmen sesuai tujuan dengan asesmen formatif dan sumatif. Ada contoh analisis CP, TP, dan ATP. Berikut contohnya, bisa teman-teman lihat di PPT. Next, kita masuk ke program semester, di mana pengertian dari program semester. Program semester adalah perencanaan pembelajaran yang disusun guru untuk mengatur pelaksanaan kegiatan belajar dalam satu semester secara sistematis dan terstruktur. Program ini merupakan penjabaran dari program tahunan yang lebih umum, lalu dirinci menjadi urutan materi, waktu pelaksanaan tiap kegiatan, serta jadwal pelaksanaan pembelajaran, tugas, praktikum, dan evaluasi. Dengan kata lain, program semester berfungsi sebagai peta jalan pembelajaran selama 6 bulan agar proses belajar berlangsung teratur, terarah, dan selaras dengan kalender akademik. Faktor-faktor program semester yang pertama ada kalender pendidikan sebagai acuan waktu belajar, libur, dan ujian. Yang kedua ada minggu efektif, menghitung minggu yang benar-benar tersedia untuk pembelajaran. Yang ketiga jam pelajaran per minggu, yaitu menyesuaikan kedalaman materi dengan alokasi waktu. Yang keempat KD atau CP dan TP, dasar arah capaian pembelajaran selama satu semester. Yang kelima, karakteristik peserta didik, kebutuhan belajar, mempertimbangkan kemampuan, perkembangan, dan kebutuhan belajar. Selanjutnya ada karakteristik mata pelajaran, menyesuaikan strategi dan kebutuhan waktu tiap mata pelajaran. Selanjutnya, strategi pembelajaran dan penilaian menentukan waktu penilaian formatif, sumatif, dan proyek. Dan terakhir, kegiatan sekolah lainnya mengantisipasi kegiatan tambahan agar jadwal tidak bentrok. Selanjutnya ada komponen-komponen program semester. Yang pertama itu ada identitas, di mana memuat informasi dasar seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua, capaian pembelajaran atau CP, di mana kompetensi inti yang harus dicapai peserta didik selama semester sesuai kurikulum. Yang ketiga, capaian berdasarkan domain, perincian pencapaian dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor atau sesuai elemen dalam CP. Selanjutnya ada materi pokok, di mana pokok pembahasan dan submateri yang akan dipelajari selama semester. Yang kelima, tujuan pembelajaran atau TP, tujuan spesifik yang menggambarkan kemampuan yang harus dicapai siswa pada setiap materi. Yang keenam itu alokasi waktu, jumlah minggu atau jam pelajaran yang dialokasikan untuk tiap materi agar pembelajaran proporsional. Yang ketujuh, bulan, penempatan tiap materi dalam bulan tertentu dan disesuaikan dengan kalender pendidikan. Yang kedelapan, minggu yaitu rincian minggu efektif pelaksanaan tiap kegiatan atau materi pembelajaran. Yang kesembilan, bentuk asesmen. Jenis penilaian yang digunakan seperti penilaian harian, proyek, PTS, PAS, atau portofolio. Yang ke-10, keterangan, yaitu catatan tambahan seperti kegiatan sekolah, libur, remedial, pengayaan, atau penyesuaian jadwal. Ini adalah contoh dari program semester. Yang pertama itu terdapat identitas, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran, semester. Yang kedua ada di dalam tabel terdapat elemen, tujuan pembelajaran, alokasi waktu, dan bulan. Selanjutnya kita masuk ke kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah batas nilai terendah yang harus dicapai peserta didik untuk dinyatakan tuntas dalam menguasai kompetensi pada suatu mata pelajaran. KKM ditetapkan oleh satuan pendidikan melalui analisis dan sesuai prinsip penilaian dalam kurikulum berbasis kompetensi. Nilai KKM dinyatakan dalam angka 0 sampai 100, dengan 100 sebagai ketuntasan ideal. Secara nasional, ketuntasan belajar diharapkan minimal 75, namun sekolah dapat menetapkan nilai lebih rendah terlebih dahulu dan meningkatkan secara bertahap sesuai kemampuan peserta didik dan kondisi sekolahnya.
Ada beberapa faktor-faktor KKM. Yang pertama, kompleksitas materi, di mana tingkat kesulitan atau kompleksitas tiap materi pelajaran. Yang kedua, daya dukung, ketersediaan sarana, prasarana, sumber belajar, dan fasilitas pendukung. Yang ketiga, intake siswa, kemampuan awal atau prestasi rata-rata peserta didik. Yang keempat, karakteristik mata pelajaran, di mana sifat mata pelajaran, misal eksakta vs sosial humaniora. Yang kelima, standar kompetensi dan capaian pembelajaran, di mana acuan kompetensi yang harus dicapai sesuai kurikulum. Yang keenam, kondisi sekolah dan lingkungan belajar termasuk waktu, jumlah jam pelajaran, dan kalender akademik. Dan ada komponen-komponen dari KKM. Yang pertama, identitas, di mana terdapat nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran. Yang kedua, capaian pembelajaran, kompetensi umum yang harus dicapai pada akhir fase. Yang ketiga, capaian berdasarkan domain, pembagian capaian menurut elemen mata pelajaran, seperti bilangan, aljabar, dan fungsi geometri, analisis data, dan peluang. Yang keempat, materi dan tujuan pembelajaran, di mana rincian materi pokok dan tujuan spesifik tiap materi. Yang kelima, KKM, nilai minimal ketuntasan tiap materi dan rata-rata KKM mata pelajaran. Yang keenam, kompleksitas materi, yaitu tingkat kesulitan tiap materi. Yang ketujuh, daya dukung atau ketersediaan fasilitas atau sumber belajar. Yang kedelapan, intake siswa, yaitu kemampuan awal peserta didik. Selanjutnya itu ada contoh dalam KKM. Di mana contoh dalam KKM yang pertama harus ada CP atau capaian pembelajaran. Yang kedua harus ada kriteria ketuntasan minimal, di mana terdapat di dalamnya materi, tujuan pembelajaran, penetapan KKM, ada kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa, serta KKM-nya. Selanjutnya itu ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, di mana pengertiannya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah tolak ukur atau standar yang digunakan untuk menilai apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam suatu mata pelajaran. KKTP mempermudah guru untuk mengevaluasi kemampuan siswa secara sistematis dan objektif, secara membantu menentukan langkah intervensi seperti remedial atau pengayaan. Selanjutnya itu ada faktor-faktor dalam kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Yang pertama itu kompleksitas materi, di mana kesulitan dan kerumitan materi serta keterampilan yang harus dikuasai siswa. Materi sulit KKTP lebih rendah, materi mudah KKTP lebih tinggi. Yang kedua, daya dukung, ketersediaan guru kompeten, fasilitas, dan media belajar. Dukungan memadai atau KKTP lebih tinggi. Yang ketiga, intake siswa, yaitu kemampuan awal siswa dari nilai atau tes. Intake tinggi KKTP tinggi, intake rendah perlu disesuaikan. Karakter mata pelajaran, tingkat abstraksi dan aplikasinya. Materi abstrak biasanya menetapkan KKTP lebih rendah. Selanjutnya itu ada kondisi sekolah, di mana kualitas guru, manajemen, dan iklim belajar sekolah siap KKTP lebih tinggi. Yang selanjutnya hasil penilaian sebelumnya, yaitu analisis data pencapaian siswa untuk menetapkan KKTP realistis dan menentukan remedial atau pengayaan. Selanjutnya itu ada komponen-komponen dalam KKTP. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang kedua ada indikator ketercapaian. Yang ketiga ada kriteria atau batasan minimal ketercapaian. Yang keempat, teknik dan instrumen asesmen. Yang kelima, skala penilaian. Yang keenam, deskripsi tingkat pencapaian. Yang ketujuh, rencana tindak lanjut atau remedial dan pengayaan. Selanjutnya kita masuk ke contoh KKTP. Nanti teman-teman bisa melihat itu yang ada di dalam PPT, contoh dari KKTP tersebut. Selanjutnya kita masuk ke silabus dan alur tujuan pembelajaran ATP. Silabus adalah rencana pembelajaran yang sistematis yang berisi rangkuman materi, kompetensi yang harus dicapai, kegiatan belajar, metode penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar untuk suatu mata pelajaran atau tema tertentu. Silabus merupakan penjabaran dari standar kompetensi SK dan kompetensi dasar atau KD
sehingga menjadi pedoman bagi guru dalam merancang pembelajaran yang terarah dan efektif. Silabus juga berfungsi sebagai dasar penyusunan RPP dan membantu memastikan pembelajaran berjalan sesuai tujuan kurikulum. Beberapa faktor dari silabus: yang pertama ilmiah, yaitu materi dan kegiatan harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua relevan, di mana sesuai perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga itu ada sistematis, di mana komponen saling terkait dalam mencapai kompetensi. Yang keempat konsisten, yaitu KD, indikator, materi, pengalaman belajar, sumber belajar, dan menilai selaras. Yang selanjutnya memadai, yaitu cakupan materi dan penilaian cukup untuk mencapai KD. Selanjutnya aktual dan konstekstual, yaitu sesuai perkembangan ilmu, teknologi, seni, dan kehidupan nyata. Selanjutnya fleksibel, yaitu mampu menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan dinamika sekolah. Selanjutnya menyeluruh, yaitu memuat seluruh ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya ada komponen-komponen dari silabus. Yang pertama itu ada identitas, di mana terdapat sekolah, mata pelajaran, dan kelas. Yang kedua kompetensi inti, di mana terdapat sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga kompetensi dasar, di mana terdapat kemampuan yang harus dikuasai siswa. Selanjutnya ada materi pokok, di mana ada isi materi utama. Selanjutnya kegiatan pembelajaran, di mana isinya aktivitas belajar siswa. Selanjutnya indikator, di mana isinya tanda pencapaian kompetensi. Selanjutnya penilaian, yaitu teknik dan instrumen menilai belajar. Selanjutnya alokasi waktu, yaitu waktu yang diperlukan. Selanjutnya sumber belajar, yaitu rujukan dan media pembelajaran. Dan selanjutnya nilai karakter, yaitu religius, mandiri, gotong royong, jujur, kerja keras, percaya diri, dan kerjasama. Selanjutnya kita masuk ke alur tujuan pembelajaran atau ATP, di mana ATP adalah urutan tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan berjenjang dalam satu fase untuk mencapai capaian pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, ATP berfungsi sebagai peta perjalanan belajar yang menjabarkan CP menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih terukur dan memudahkan guru merancang pembelajaran. Selanjutnya itu ada faktor-faktor dari ATP. Yang pertama, capaian pembelajaran atau CP, yaitu kompetensi akhir yang harus dicapai. Yang kedua, peserta didik, yaitu karakteristik kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Yang ketiga, tingkat kesulitan materi, yaitu urutan tujuan dari sederhana ke kompleks. Selanjutnya, keterkaitan antar tujuan, yaitu tujuan saling mendukung secara logis. Selanjutnya, waktu pembelajaran, yaitu disesuaikan dengan durasi yang tersedia. Selanjutnya ada komponen ATP. Yang pertama itu ada identitas sekolah, di mana terdapat fase atau kelas, mapel, tahun ajaran. Yang kedua capaian pembelajaran, di mana terdapat kompetensi akhir fase. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran, di mana terdapat tujuan spesifik dan terukur. Yang keempat alur tujuan pembelajaran, di mana terdapat urutan logis tujuan belajar. Yang kelima, materi pembelajaran, di mana yang terdapat di dalamnya poin-poin materi penting. Yang keenam, alokasi waktu atau estimasi waktu tiap tujuan. Yang ketujuh, profil pelajar Pancasila, dimensi karakter yang dikembangkan. Yang kedelapan, glosarium atau istilah penting. Yang kesembilan, sumber belajar atau referensi penyusunan ATP. Selanjutnya ada contoh dari ATP, di mana contohnya terdapat identitas, satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran, dan fase atau kelas. Selanjutnya itu ada terdapat elemen dan capaian pembelajaran, ada kompetensi yang dituju, hasil yang telah dicapai, tujuan pembelajaran, ATP, ada materi, alokasi waktu, dan asesmen. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di mana pengertian dari RPP adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang memandu guru agar peserta didik mencapai kompetensi dasar. Disusun dari silabus, RPP memastikan pembelajaran terstruktur, memudahkan pengelolaan kelas, dan mengintegrasikan teori,
keterampilan pedagogik serta materi. Selain itu, RPP membantu guru merencanakan metode, strategi, dan media pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi efektif, efisien, dan bermakna. Selanjutnya, ada faktor-faktor dari RPP. Yang pertama, karakteristik peserta didik, di mana menyesuaikan usia, kemampuan, minat, dan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, kompetensi dasar atau KD, dan indikator pencapaian di mana berlandaskan KD dengan indikator yang jelas. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang di mana terdapat spesifik, terukur, dan relevan dengan KD. Selanjutnya, materi pembelajaran di mana sesuai KD, relevan, dan mudah dipahami siswa. Selanjutnya ada metode dan strategi pembelajaran di mana memfasilitasi keterlibatan aktif siswa. Selanjutnya ada media dan sumber belajar di mana mendukung pemahaman materi. Selanjutnya ada penilaian dan evaluasi di mana instrumen objektif untuk mengukur pencapaian belajar. Selanjutnya ada alokasi waktu yaitu durasi tiap kegiatan efektif dan efisien. Selanjutnya ada kondisi dan lingkungan pembelajaran di mana fasilitas dan suasana kelas kondusif. Selanjutnya keterkaitan pembelajaran terintegrasi dengan materi sebelumnya dan selanjutnya. Ada komponen-komponen dalam RPP. Yang pertama ada identitas RPP, terdapat nama sekolah, tema atau subtema, kelas atau semester. Yang kedua, materi pokok, terdapat rincian materi sesuai KD. Yang ketiga, alokasi waktu yang dimana terdapat disesuaikan dengan pencapaian KD dan beban belajar. Yang keempat, kompetensi inti atau KI, yaitu keterampilan, gambaran kompetensi sikap, pengetahuan, dan kompetensi dasar atau KD, dan indikator KD spesifik, di mana terdapat indikator terukur sesuai karakteristik siswa. Selanjutnya, tujuan pembelajaran berdasarkan KD menggunakan kata kerja operasional mencakup audience, behavior, condition, dan degree. Selanjutnya, materi pembelajaran fakta, konsep, prinsip, dan prosedur dalam bentuk butir-butir. Selanjutnya, metode pembelajaran didik, strategi untuk mencapai karakteristik peserta didik. Selanjutnya, komponen-komponen dalam RPP. Selanjutnya, media, alat dan sumber belajar alat bantu, media cetak atau elektronik, sumber belajar relevan. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada pendahuluan, persiapan psikis atau fisik, orientasi, persepsi, motivasi, pemberian ajudan. Selanjutnya, inti penggunaan metode atau media, pendekatan tematik atau saintifik, pengembangan sikap atau pengetahuan atau keterampilan. Dan yang terakhir itu penutup, yaitu menemukan manfaat, umpan balik, tindak lanjut, dan konfirmasi. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.